Selamat datang di podcast perdana saya dengan Frans, dan ini adalah tamu saya yang pertama, namanya Kak Esther. Kak Esther ya. Kak Esther ya. Nah, untuk lebih kita mengenal beliau, mari kita dengarkan perkenalan dari Kakak Esther. Hai guys, kenalin nih, nama aku Esther Teresia Situmorang. Aku orang Batak, tapi sekarang tuh sering dipanggilnya tuh Mama Abang karena anak saya sudah 2, Abraham dan Yemima. Abraham dipanggilnya Abang, jadi kemana-mana sekarang dibilangnya Mama Abang. Senang jumpa dengan kita semua. Oke, selamat datang Mama Abang. Ini saya lihat Mama Abang nih selalu bersuka cita meskipun di tengah pandemi gini. Banyak orang yang ekonominya lagi tertekan dan bingung mau ngapain gitu. Tapi saya lihat Mama Abang ini di Instagramnya, di Facebooknya tuh sepak terjangnya luar biasa gitu. Dikit-dikit ada foto makanan, dikit-dikit ada apa saja bisa dijual gitu. Jadi saya tertarik untuk belajar sedikit lah dari ini Mama Abang nih. Gimana kiat-kiatnya untuk mengatasi hari-hari di tengah pandemi ini gitu. Gimana, Mak? Ya, memang sih saat-saat kita dengar yang namanya pandemi, pasti semua itu merasa risau, gundah gulana, segala macam tuh berkecambuk di dalam pikiran dan hati gitu loh. Tapi ketika kita mensiasati pandemi itu menjadi sesuatu kesempatan untuk kita berkarya lah, atau mengisi waktu pandemi daripada kita terpuruk merenung yang nggak jelas, ya kita lakukan sesuatu ya. Contoh deh, sebelum pandemi saya tuh jualan mie kocok Medan. Nah, mie kocok Medannya lumayan enak. Kapan hari saya dapat nyoba gitu ya. Jadi kalau ada lagi teman-teman semua bisa ngorder mie kocok Mama Abang. Nah, lanjut Mama. Beli aku bikinnya mie kocok Medan. Ya ada kantor ini, teman yang ini tuh beli gitu ya. Tapi setelah pandemi ini saya lihat ya banyak kantor-kantor yang semuanya pegawainya bekerja dari rumah. Nah, nggak terlalu banyak lagi orang yang memesan itu. Bahkan jujur, selama pandemi saya nggak jual lagi yang namanya mie kocok. Tapi saya lihat gitu ya, kenapa nggak coba yang lain, Nah, saya tuh sejak jadi penjual mie kocok Medan ini ada langganan penjual di pasar A dan di pasar B. Jadi handphonenya mereka saya sudah punya nomornya, jadi tinggal gampang aja nanya-nanya segala macam supaya saya tidak terlalu lama untuk di pasar waktu itu. Singkat cerita, dia telepon saya yang di pasar ini. Kak, Bu, ini ada jengkol masuk, dia bilang begitu. Hah? Jengkol? Iya, mau jual nggak? Nggak tanya kiri kanan, aku langsung bilang oke, sebentar. Videokan dan saya posting semua. Ya, saya posting. Puji Tuhan, banyak yang mau. Nah, orang-orang yang beli yang jengkol mentah ini langsung bilang, Kak, kenapa enggak jual yang matang? Oh iya ya, saya coba balado jengkol awalnya nih. Nah, orang itu makan balado jengkol Mama Abang, langsung dia bilang enak dan request dong minta rendang jengkol. Berkelanjutan lah dari situ. Nah, artinya kesempatan itu selalu datang, tapi ketika kita tahu itu kesempatan dan kita ambil, pasti menjadi sesuatu langkah yang membuat kita maju. Kita nggak merasa pandemi gitu ya, tapi ada berkat yang terus Tuhan kasih buat kita gitu loh. Jadi di situ saya kasih maksudnya waktu kesempatan untuk pandemi ini saya pikir apa ya Tuhan, tapi intinya sih memang harus dekat dengan Tuhan sehingga kita tahu Tuhan bilang itu kesempatan, ambil dan lakukan. Ya sudah, akhirnya dikenallah saya penjual rendang jengkol. Bahkan dari situ ada yang minta rendang daging. Nah, lanjut lagi rendang daging. Jadi artinya nggak berhenti, walaupun saat ini mie kocok Medanku belum produksi, tapi ada yang lain yang Tuhan gantikan untuk aku bisa lakukan. Gitu teman-teman. Sayang sekali ya. Sayang sekali nggak ada sampelnya buat saya gitu. Jengkolnya kosong kok. Kasihan, terpuruk dia dari Surabaya sana nggak bisa masuk sini karena lama katanya kapal, bongkarnya segala macam. Ya sudah, kita tunggu aja waktu yang tepat. Karena segala sesuatu tepat waktu itu lebih enak daripada terlalu cepat dan terlambat. Saya ini orang Jawa Timur. Di Jawa Timur tuh nggak pernah makan jengkol. Jadi ini penasaran sekali. Jengkol ini rasa kayak mana gitu. Rasa jengkol tuh kayak melinjo. Biar nggak penasaran, kayak melinjo. Tambah penasaran. Saya pikir jengkol tuh baunya kayak pete gitu. Jadi saya lagi bayang-bayang jengkol tuh kayak pete. Enggak ya? Tapi berteman. Jengkol dan pete itu berteman. Di mana ada jengkol, cuma beda rasa ya. Beda rasa dan bentuk beda rupa. Iya. Jadi gitu pertemanan itu jangan melihat rasa dan rupa ya. Yes. Mantap tuh.
Mantap, Dari ya? makanan lari ke pertemanan ya, Iya, karena iya. pertemanan itu merupakan suatu kekayaan juga. Yes, kita banyak teman, kita kaya. Karena banyak ilmu yang didapat dari mereka, kita bisa belajar dari mereka. Ya, contoh kayak kemarin kok, sorry ya, panjang nih cerita. Saya punya teman di Bandung, suka banget bikin yang namanya kue keju kastengel. Itu kesukaan saya banget. Saya ingat belajar segala macam dari dia, dan saya buka-buka YouTube kemarin untuk isi waktunya saya dengan kondisi seadanya. Saya juga posting di Facebook saya, posting di Instagram saya, membuat kue dengan bahan peralatan seadanya. Ya puji Tuhan, Wah, yang kita kue apa dapat nih? ya Kue apa ini? kue kastengel, kue keju. Oh, kastanya. Yes. Nah, itu saya dapat dari teman saya itu di Bandung, resep semuanya saya ingat banget, sampai pernah sama-sama belanja deh untuk semua bahan gitu. Jadi dia bilang, Tuhan, dia bisa, kenapa saya enggak? Fasilitas walaupun hanya sebatas seperti ini, tapi ada caranya dan ada modelnya kayak begini. Saya buat, puji Tuhan anak-anak suka. Bukan cuma kastengel loh kok. Wah, Banyak kan? Makanya kalau kita memang intim dalam Tuhan tuh pokoknya karyanya banyak deh dia bikin kasih. Iya, bikin banyak-banyak lah. Nanti bahan kuenya beli di saya. Wes. Jualan tepung ya kok. Sama apa lagi kok? Jualan bahan Tinggal kue ke aja. gudang lah aku sebentar lagi. Iya, nanti silakan ke gudang saya ya. Itu ada Kemarin bikin ini juga kok aku apa sih? apa lagi nih? Kue apa nastar. Nah, itu juga nastar. Gitu. Nastar ya. Mm-mm. Kayaknya anak saya suka juga nastar itu. Oh, kemarin bener loh kok, aku pas posting di story Facebookku, langsung ada yang nanya, Kak berapa stopless sih, bangga nggak kok? Baru pertama buat udah ada yang nanya, jadi kan semangat nih. Saya sih bangga sih. Bangga punya teman Wih makasih ya kok. yang membanggakan. Mama abang, heboh ya kok. Iya. Iya, memang tadi dari makanan, pandemi, kesempatan, Teman, kita akhirnya ngobrol ke teman. Ada satu pepatah mengatakan bahwa satu teman itu terlalu sedikit, tetapi satu musuh itu terlalu banyak. Salah ya. 1000 teman itu terlalu sedikit, tetapi satu musuh itu terlalu banyak. iya. Jadi itu bisa jadi satu ya pegangan kita lah. Perbanyaklah teman gitu dan kurangilah musuh. Artinya Gitu kalau ya, bisa pun gitu nggak ya. punya musuh kok. Kalau Iya. bisa nggak punya musuh ya. Karena kan Tuhan Ya. bilang kan ketika kita disakiti kita mengampuni aja. Tapi kalau nggak ada musuh, kita nggak bisa mengasihi musuh kita. Gimana ya? Oh gitu, jadi musuh. Oh iyalah musuhlah kita ya. Gitu. Ada firman berkata kasihlah musuhmu gitu. Kalau kita nggak punya musuh, kita nggak bisa melaksanakan firman Tuhan yang itu kan. Ya musuh di situ apa ya? Ya Yang musuh beda adalah untuk pemahaman dikasih kali gitu ya. Iya. Musuh ada untuk kita kasih. Ngeri kali. Tambah belajar kelas kom berapa itu ya? Kom, apalagi tuh kom. Ya gitulah. Saya sih senang sekali sih lihat mama ini orangnya terus sukacita gitu. Saya rasa bahwa saya percaya bahwa Tuhan tuh mengasihi orang-orang yang tidak bersungguh-sungguh. Amin. Banyak Yes. cerita di Alkitab bahwa Tuhan itu selalu marah sama bangsa yang bersungguh-sungguh. Nah, Ya. jadi intinya yang saya lihat adalah bahwa kita tuh harus meninggalkan kesungguh-sungguhan kita bersuka cita, Amin. sehingga Tuhan akan bekerja lewat orang-orang di sekeliling kita, bahkan situasi-situasi di mana kita sekarang berada gitu. Sehingga kalau dari ceritanya mama ini kita bisa lihat bahwa dari teman-teman yang ada di pasar itu beliau bisa menemukan satu peluang bisnis yang baru, yaitu bikin masakan jengkol. Iya. Karena tidak bersungguh-sungguh gitu. Jadi pesannya adalah hari ini adalah mari kita tetap bersukacita di dalam Tuhan, jangan bersungguh-sungguh dan jangan banyak musuh. Jadi ingat nih kok, Nah, apa itu? waktu aku di Aceh dulu ada firman yang ya sampai sekarang tuh menguatkan saya. 1 Tesalonika 5 ayat 16, 17 dan 18. 1 Tesalonika 5 ayat 16, ayat 16 sampai 18. 18. Bersukacitalah senantiasa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tunggu ya. Oh, tetaplah berdoa. Lupa. Siap. Mana ya? Pokoknya itu Ya, intinya itu. Jadi, 3 poin itu ya. Yes, Iya, tetap iya. berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, terus tetap bersukacita. Jadi apapun ya, yang namanya kehidupan kan nggak mungkin enak-enak semua ya. Ya. Iya kan? Ada lika-likunya ya, kerikil di jalanan aja kerikil ada, batu ada gitu ya. Dalam kehidupan pun sama gitu. Tapi yakinilah seperti kopi yang di depan saya ini yang saya minum ini, kopinya pahit. Pahit kopinya. Masa ya? Tapi di akhir dari yang namanya kopi pahit ini ada nggak usah dilihat lah kok, pasti kopi pahit lah ini gitu ya.
Tapi di akhir Jangan ngomong merek ya, karena belum iklan. enggak, tapi di akhir dari abisnya kopi pahit yang aku minum ini, aku akan menyelesaikan itu dan pahit itu akan hilang gitu loh. Artinya pahit ada, manis ada, semuanya tetap harus kita jalanin, kita alami gitu loh. Karena nggak mungkin pahit-pahit terus, manis-manis terus, nggak mungkin. Nggak manis juga kayak gitu, nggak enak, nggak indah. Yang indah itu ya ada manisnya, ada pahitnya. Di situ bercampuran ada asinnya. Nah, kayak kastengel tadi tuh asin. Terus balik lagi promo kan. lagi kan. Ya, Ini jago terus promo ini. Terus kue nastar ada ada semasanya. manis-manisnya gitu ya. Iya, Ada legit-legitnya ya. Itulah kehidupan tuh kayak begitu. Luar gitu. biasa. Jadi kalau mau kastengel, nastar, mie kocok, Jengkol. jengkolnya apa? Bumbu apa? Jengkol rendang sama Renka. jengkol balado. Rendang dan balado. Jadi mama kalau mau nggak mau capek-capek, kita juga ada bumbu jadi, Mak. Boleh ya promo sedikit deh. Bumbu jadi. Bumbu jadi. Tapi enakan ngulek kok. Memang. Iya, aku lebih suka ngulek nih, nggak apa-apa keras-keras, nggak apa-apa deh, yang penting ngulek. Saya pikir ini papa abang, Pak Monang pasti semakin mencintai mama nih kayak ini. Pak, gimana kamu? Jaga anak-anak. Iya nih, mama kesini nih berarti Pak Monangnya ada di rumah jaga anak-anak nih, luar biasa. Kita harus kerjasama. Kalau nggak kerjasama ya merepet terus lah pastinya kan. Tapi ketika kerjasama ya merepet itu nggak ada. Tunggu. Ini merepet apa ini maksudnya? Merepet itu tut. Oh, saya pikir gitu. merepet yang lain. Iya. Gitu ya. Jadi anak-anak sehat-sehat semua ya. Puji Tuhan kok Abraham dan Yemima sehat, tambah pintar, Tambah cantik. tambah tinggi, Mima tambah cantik. Semakin ya, banyak Abraham. pertanyaan-pertanyaan yang harus Mama jawab dengan wise kepada mereka. Harus gitulah. Ya. Jauh dengan wise. Anggap mereka harus diperlakukan seperti orang yang dewasa, jangan terlalu diperlakukan seperti anak kecil. Betul, anggap jadi teman. Saya sih gitu sih. Jadi anak-anak tuh kita harus anggap sebagai orang dewasa, sehingga kita tuh selalu memberikan penjelasan. Marah pun harus ada penjelasannya itu, Yes, kenapa kenapa salah marah. gitu ya. Iya. Kalau enggak dia akan merasa saya ini Betul terus. Nggak bisa salah. haknya dilanggar terus ini ya. Iya. Ya gitulah. Karena kesehatan mental tuh harus dimulai dari anak kecil, waktu anak-anak. Ya begitulah. Ya lebih daripada kesehatan fisik ini adalah kesehatan mental sih. Ya. Iya, karena kalau orang sudah di musim yang begini maju tidak bisa, mundur juga ada tembok gitu kan, mau berusaha apapun juga nggak bisa. Akhirnya mental yang tertekan. Physical distancing lagi, nggak bisa ketemu orang. Tadi kita nggak salaman pun ya, gini aja ya. Ya. Jadi gimana nih? Intinya bagaimana nih hari ini nih? Pokoknya hari ini aku senang banget ketemu Ko Frans. Hasil belas seperti 1 abad nggak ketemu. Terakhir ketemu tuh 22 Maret men. Baru sekarang nih ketemu lagi. Jadi sudah 2 bulan ya? 2 bulan ya, kayak 1 abad kan. Gak pernah ketemu, gak pernah ngobrol. Rindu yang pasti. pengen ketawa-ketawa. Orang heboh sama orang heboh tuh kalau nggak ketemu itu dia lebih sekali. Dan bersyukur siang ini aku diajak untuk bisa ngobrol sama Ko Frans. Thank you banget Kita Ko. sharing-sharing lah, maksudnya Yes. hal-hal ini harusnya dibagikan supaya orang lain tuh bisa melihat, bisa semangat sukacita ini bisa menular gitu. Kita harus bisa terus memberikan pengaruh-pengaruh positif Yes. di masa-masa yang kelam seperti ini. Kelam, enggak lah. Enggak ya? Enggak kelam, pokoknya ya agak-agak guna-guna aja. Agak abu-abu. Pokoknya intinya ya di masa-masa saat ini tuh masa-masa sebenarnya kita tuh ngecharge diri ya. Betul. Jadi semakin dekat dengan Tuhan supaya kita semakin tajam melihat, peka mendengar, tahu gitu loh. Mana sih yang pilah-pilah, mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus begini, mana yang harus itu tuh masa sekarang ini gitu loh. Yang dulunya kita sibuk untuk urusan sini kegiatan banyak, tapi sekarang ketika kita diam di rumah, ayo perbaiki bagian inimu, perbaiki bagian inimu, perbaiki bagian ini, perbesar kapasitas yang ini, perlebar kapasitas ini, perluas pertemanan. Itu tuh terjadi di masa pandemi. Itu yang saya alamin. Yang nggak berkomunikasi dengan orang Jakarta gara-gara stay at home, akhirnya bisa masak ini kita posting, masukkan teman tuh terlalu banyak. Temanku di Jakarta sampai bilang kayak gini loh main kemarin, Kak coba deh yang namanya sate Padang. Orang Batak ditantang bikin sate Padang, apa nggak mikir tuh. Tapi di sini saya cuman lihat, oh iya ya,
kalau mereka melihat satu kapasitas saya untuk bikin itu, artinya pasti bisa. Ya sudah, saya mau coba bikin sate Padang, Mama Abang. Aduh. Tantangan terima deh. Berarti Begitu, saya orang misi pertama. waktunya tuh begitu. Saya orang pertama yang mesti merasakan ini ya. Pasti kok, tenang kok. Berarti ada podcast kedua dan ketiga nih kayaknya. Gitu ya. Jadi masukan masuk. Ya masuk tadi apa? Masukan dari teman-teman dari Jakarta ya. Iya, teman-temanku dari Jakarta tuh. Aduh, Kemudian uang juga masuk ya. Ada. Luar biasa. Itu yang paling penting ya, uang masuk. Jangan masukan dari orang-orang saja ya. Nggak jadi duit ya. jadi duit lah pastinya. Harus jadi Karena duit, kan ya. dorongan kan untuk usaha. Luar biasa. Ya. Gitu loh. Baiklah, ini podcast pertama kita. Kita akan selesaikan dalam waktu 15 menit. Semoga ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan menyertai kita semuanya dalam masa-masa pandemik ini, dan semoga pandemik ini bisa berlalu dengan cepat. Yes. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. And God bless you. God bless.